Halo, rakyat yang baik hati dan gak suka dibohongi. Selamat datang kembali di ruang dengar Bang Pahan, tempat kita ngobrol santai, tapi isinya tajam kayak sindiran emak waktu listrik mati pas masak nasi. Di sini, kita nggak ngajak ribut, tapi juga nggak akan diam kalau ada yang ganjil. Karena rakyat punya hak buat tahu, dan negara punya kewajiban buat jujur. Kita bukan nyari sensasi, tapi nyari penjelasan yang masuk akal, bukan yang masuk angin. Jadi siapin kopi, pasang headset, dan yuk kita kupas kenyataan, pelan-pelan tapi dalam, kayak gorengan isi tahu, tapi isinya kritik sosial. Isu ijazah presiden, yang belum juga menemukan titik terang sampai hari ini, entah kenapa rasanya seperti sinetron panjang tanpa ending, kayak nunggu lift di kantor pelayanan publik, tombol udah dipencet, tapi liftnya malah turun terus ke basement. Sudah bertahun-tahun jadi pembicaraan, bolak-balik dibahas di media, dimunculkan lagi saat tahun politik tiba, lalu tiba-tiba menghilang lagi seperti gorengan di meja tamu saat maghrib. Tapi yang bikin heran, kenapa ini semua seolah-olah dianggap angin lalu? Padahal ini bukan cuma soal ijazah, ini soal prinsip transparansi dan kepercayaan publik. Kalau pemerintah bilang negara ini dibangun atas dasar keterbukaan, ya masa bukti pendidikan seorang pemimpin harus dicari pakai teropong bintang? Sekali dua kali mungkin bisa dimaklumi, tapi kalau udah berkali-kali muncul dan tetap nggak ada penyelesaian, ini bisa jadi indikasi bahwa negara belum serius menyikapi hal yang mestinya sangat sederhana. Dan lucunya, setiap kali masyarakat bertanya, jawabannya malah muter-muter kayak penjual parfum keliling wangi, tapi nggak jelas ujungnya di mana. Padahal, rakyat itu kan cuma pengen tahu, ini beneran lulus dari situ atau enggak? Selesai. Nggak ribet, nggak perlu debat panjang, tinggal tunjukin bukti. Tapi kenapa malah jadi misteri nasional? Apakah karena ijazahnya disimpan di lokasi rahasia seperti resep asli Indomie goreng? Atau jangan-jangan para elit memang sedang memainkan sesuatu di balik layar? Main catur politik tingkat dewa, sementara rakyat cuma bisa duduk di pinggir papan sambil nonton, nunggu giliran dipindahin ke petak lain. Dan jangan salah sangka, kritik ini bukan karena benci, bukan pula karena cari sensasi, tapi karena rakyat punya hak untuk tahu, apalagi soal pejabat publik yang punya kuasa besar. Logikanya begini, kalau beli motor bekas saja kita nanya STNK dan BPKB-nya, masa iya pilih pemimpin negara kita nggak boleh nanya ijazahnya? Keterlaluan itu namanya. Yang lebih lucu lagi, ketika orang mulai bertanya, malah dianggap menyebar fitnah atau bikin gaduh. Lah, yang bikin gaduh siapa? Yang nanya atau yang nggak mau jawab? Jangan-jangan justru karena nggak dijawab-jawab itulah jadi makin gaduh. Karena kalau dijawab sejak awal, nggak akan jadi drama berseri kayak sekarang ini. Jadi, mari kita berpikir jernih. Ini bukan sekadar dokumen, ini soal prinsip, soal integritas, dan soal rasa percaya antara rakyat dengan negara. Dan kepercayaan itu, Bang, kalau udah retak, nyambunginnya nggak bisa cuma pakai lem kertas. Kita memang hidup di zaman di mana sebuah ijazah bisa lebih misterius daripada sinetron kolosal yang tayangnya nggak habis-habis. Tapi yang bikin rakyat makin angkat alis, bukan cuma karena dokumen itu tak kunjung nongol utuh, tapi juga karena pola respons yang muncul dari pihak-pihak terkait seperti kaset lama yang diputar terus. Sudah jelas kok, sudah diklarifikasi, jangan percaya hoax. Lah, rakyat nanyanya serius, jawabnya malah kayak auto-reply customer service. Bukannya kasih bukti hitam di atas putih, malah ditawarin testimoni dari zaman dulu, yang katanya pernah sekelas, pernah satu angkatan, pernah lihat, pernah dengar, tapi nggak pernah ada bentuk konkret yang bisa bikin publik tenang. Ini bukan soal nggak percaya, tapi kalau semua cuma berdasarkan ingatan masa lalu, ya rakyat juga bisa cerita. Dulu saya duduk sebangku sama dinosaurus. Tapi masa iya, cuma karena saya ngomong, terus dipercaya begitu saja? Rakyat ini bukan menuntut yang aneh-aneh. Kita nggak minta bukti UFO jatuh di Sleman, atau kwitansi beli martabak tahun 1985. Cuman minta satu dokumen resmi yang katanya pernah ada dan pernah digunakan. Tapi ya itu tadi, dokumen yang katanya sederhana malah jadi serumit naskah kuno kerajaan Majapahit. Padahal dalam sistem birokrasi kita yang ribetnya luar biasa, di mana ngurus surat domisili aja bisa kayak naik gunung, harusnya ijazah seorang pejabat tinggi bisa lebih mudah diakses, apalagi kalau dia dulunya lulusan kampus negeri ternama. Ini bukan cuma soal kertas, ini soal komitmen pada keterbukaan. Karena kalau urusan sekecil ini aja nggak bisa transparan, rakyat jadi mikir, jangan-jangan yang lebih besar juga disimpan rapi-rapi kayak harta karun One Piece. Dan kita tahu,
ini bukan cuma soal UGM atau presiden semata. Ini cerminan lebih besar dari sistem tata kelola kita yang terlalu suka pakai jendela buram. Segala yang bisa ditampilkan secara jernih malah diputar pakai efek blur, seolah rakyat ini belum cukup dewasa untuk melihat realitas. Kalau sudah begini, yang salah siapa? Rakyat yang bertanya atau pemerintah yang ogah menjawab secara gamblang? Jangan-jangan mereka khawatir kalau satu kejelasan terbuka, malah muncul 1000 pertanyaan baru yang enggak kalah gatal buat dikupas. Tapi begitulah demokrasi bekerja, Bang. Semakin banyak disimpan, semakin penasaran rakyat bertanya. Sama kayak mantan yang tiba-tiba upload foto nikah tanpa kabar dulu-dulu, makin banyak yang nyari tahu ceritanya. Nah, yang jadi persoalan lebih dalam adalah diamnya para elit politik. Kita nggak bisa bilang mereka nggak tahu. Isu ini udah kayak lagu wajib, muncul tiap musim, rame sebentar, terus hilang lagi tanpa jejak. Tapi anehnya, nggak satu pun dari mereka buka suara dengan serius, apalagi mendorong pembuktian secara terbuka. Mereka seperti nonton dari tribun sambil makan popcorn dan bilang, lihat aja nanti gimana endingnya. Padahal mereka punya kekuasaan untuk memastikan bahwa pertanyaan rakyat ini terjawab. Tapi ya begitu, semua kayak main catur politik. Nunggu siapa yang salah langkah duluan, sambil nyimpen kartu truf buat kepentingan lain. Kalau benar ini senjata politik yang disimpan, seperti yang dibilang Dr. Tifa, berarti kita bukan cuma bicara soal ijazah, tapi tentang betapa berbahayanya informasi kalau dipakai bukan untuk kebenaran, tapi untuk negosiasi. Ketika sebuah negara mulai memperlakukan informasi sebagai barang dagangan politik, maka yang akan jadi korban pertama adalah kepercayaan rakyat. Kita mulai hidup dalam atmosfer di mana transparansi dijadikan pilihan, bukan kewajiban. Bahkan, dokumen yang seharusnya bisa ditemukan di laci akademik malah terasa seperti dokumen rahasia militer. Wong ijazah aja butuh pengacara buat dilihat. Padahal zaman sekarang, anak-anak TikTok bisa nemuin riwayat hidup seleb dalam 5 menit. Jadi kenapa negara yang punya sistem lengkap, punya teknologi, punya database pendidikan nasional malah kayak kehilangan kunci brankas? Rakyat bukan minta negara buka semua aib. Tapi jangan juga buat rakyat curiga tiap kali ada pertanyaan sederhana yang dijawab pakai tarian pengalihan isu. Dan lucunya, ketika rakyat mulai bersuara, justru rakyat yang dituduh nyebar hoaks. Lah, kok jadi kebalik? Ini kayak orang beli mie ayam, terus ditanya mana kuahnya, malah dituduh provokator. Pertanyaan tentang keaslian ijazah bukan bentuk kebencian atau hasutan, tapi ekspresi dari kebutuhan publik terhadap kepastian. Kita udah terlalu lama hidup dalam ruang publik yang penuh dengan katanya, kemungkinan, dan sudah dijawab kok. Cari aja sendiri. Rakyat ini bukan detektif, Bang. Kalau semua harus dicari sendiri, ngapain ada lembaga negara yang tugasnya mengatur, mengawasi, dan memberi informasi? Jangan sampai negara ini berubah fungsi jadi escape room. Semuanya misterius, nggak ada petunjuk, dan yang keluar cuma yang paling sabar. Sekarang coba kita tarik mundur sedikit. Ini bukan cuma soal selembar ijazah, tapi tentang bagaimana negara memperlakukan kepercayaan warganya. Kalau hari ini ijazah aja bisa ditutup-tutupi, besok-besok apalagi? Jangan-jangan data kesehatan pejabat juga rahasia, atau catatan rapat kabinet dikunci rapat kayak resep rahasia ayam goreng. Dan kalau terus dibiarkan seperti ini, akan tumbuh generasi yang terbiasa curiga, skeptis, dan sinis terhadap apapun yang keluar dari mulut pemerintah. Ini bahaya. Karena bangsa yang kehilangan kepercayaan pada pemerintahnya adalah bangsa yang kehilangan arah. Dan bangsa yang kehilangan arah bisa-bisa malah tabrakan sama realitas. Mau dibawa kemana negara kalau kemudiannya dikendalikan oleh ketertutupan? Maka, yang perlu diubah bukan hanya cara menjawab isu ini, tapi seluruh cara pandang terhadap keterbukaan. Pemerintah harus mulai sadar bahwa di era digital seperti sekarang, transparansi bukan cuma tuntutan, tapi kebutuhan. Rakyat nggak bisa terus disuruh diam, disuruh percaya tanpa bukti, atau disuruh sabar sampai urusan selesai di balik layar. Kalau benar tidak ada yang disembunyikan, tunjukkan. Bukti itu akan bicara lebih keras dari 1000 klarifikasi lisan. Tapi kalau bukti tak kunjung muncul, ya rakyat punya hak untuk terus bertanya, bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk memastikan bahwa negara ini tidak dikendarai dengan dokumen yang kabur. Jadi, buat kalian yang selama ini merasa bingung, marah, atau bahkan lelah dengan isu ini, tenang. Kalian tidak sendirian. Kita semua punya hak yang sama untuk tahu.
Kita semua punya hak yang sama untuk percaya. Tapi kepercayaan itu nggak datang dari kata-kata, tapi dari bukti nyata. Saya Bang Pahan akan terus menyuarakan apa yang rakyat ingin tanyakan, dengan cara yang waras, santun, dan nggak mudah digoyang. Karena kalau kita berhenti bertanya hari ini, besok-besok bisa-bisa kita nggak tahu apa-apa. Dan kalau kita dibiarkan nggak tahu apa-apa, kita hanya akan jadi penonton di negara sendiri. Maka teruslah bertanya, teruslah kritis. Karena negara ini milik kita. Bukan milik segelintir yang merasa punya kuasa atas kebenaran. Lucunya, makin banyak klarifikasi soal ijazah, makin kabur rasanya kebenaran itu sendiri. Saking seringnya gonta-ganti narasi, rakyat jadi bingung ini lagi nonton sidang negara atau sinetron yang tokohnya suka amnesia. Ada yang bilang ijazahnya aman di kampus, ada yang bilang di rumah, ada juga yang nyuruh kita percaya aja tanpa lihat. Lah, ini ijazah apa mistis? Kalau kita percaya tapi nggak kelihatan, itu namanya iman. Bukan administrasi negara. Harusnya negara kita punya standar yang lebih logis dari sinetron jam 7 malam. Tapi entah kenapa, tiap kali rakyat minta transparansi, jawabannya malah kayak lirik lagu dangdut, banyak alasan, banyak drama, dan ujungnya goyang lagi. Kita ini bangsa yang besar, punya sejarah panjang soal pendidikan, tapi kenapa justru soal bukti pendidikan pemimpin kita jadi paling rumit? Padahal zaman sekarang, anak-anak magang aja disuruh upload transkrip nilai buat ngelamar kerja. Tapi giliran pemimpin tertinggi diminta bukti, malah kayak mau buka rahasia negara. Jangan-jangan ijazahnya nyangkut di printer kampus yang rusak sejak reformasi? Atau jangan-jangan dulu pas lulus, pihak kampus lagi sibuk demo, jadi lupa cetak? Kalau alasannya serumit ini, kita semua bisa jadi dosen tamu di Fakultas Ilmu Mengada-ngada. Tiap kali rakyat bertanya soal kejelasan, pemerintah malah sibuk ngatur narasi. Padahal yang rakyat mau tuh bukan cerita sinopsis, tapi bukti konkret. Jangan sampai nanti setiap kali ada pertanyaan kritis, jawabannya malah diubah jadi mini series. Tiap episode keluar satu versi. Lama-lama kita kayak langganan Netflix politik nasional. Judulnya bisa ijazah musim 7 dengan cliffhanger di akhir tiap episode, bikin netizen debat sampai pagi. Tapi serius, kalau terus seperti ini, publik bukan cuma kecewa tapi juga lelah. Lelah karena mereka nggak tahu mana yang fakta, mana yang cuma kabar yang ditata. Kita pun jadi bertanya-tanya, kalau negara saja kesulitan menunjukkan dokumen sederhana seperti ijazah, bagaimana dengan transparansi soal utang negara? Soal alokasi anggaran? Soal keputusan-keputusan penting lainnya, jangan-jangan nanti APBN juga disimpan di lemari rahasia dan rakyat disuruh percaya lewat poster motivasi. Percayalah pada pemerintah, walau buktinya fiktif. Bang, ini bukan pengajian iman, ini negara. Kita butuh kejelasan, bukan khotbah motivasional yang dibalut infografik lucu. Yang bikin tambah seru, tiap kali rakyat kritis muncul elit yang bilang, jangan suuzon dong. Lah, rakyat bukan sedang suuzon, tapi sedang minta kejelasan. Suuzon itu kalau kita nuduh tanpa dasar. Ini rakyat nanya karena bukti belum nongol. Kalau rakyat tanya tapi dijawab pakai dalil emosional, lama-lama masyarakat bisa jadi ahli tafsir politik, bukan warga negara biasa. Dan nanti bisa-bisa tiap warga dikasih gelar akademik dadakan, SKTP, Sarjana Kecurigaan Terbimbing Publik. Sialnya, ini bukan cuma soal satu nama, tapi soal budaya birokrasi kita. Birokrasi kita kadang lebih jago bikin warga bingung daripada bantu menyelesaikan masalah. Mau urus KTP aja bisa disuruh balik besok, disuruh bawa fotokopi, lalu disuruh nunggu petugas yang katanya lagi keluar bentar, yang ternyata libur panjang. Nah, kalau urusan ijazah pemimpin pun ditangani pakai pola birokrasi kayak gitu, ya wajar rakyat mikir, ini negara atau wahana escape room terselubung? Tapi mari kita pikir dari sisi positif. Mungkin negara memang ingin kita semua lebih kritis. Mungkin ini bagian dari program pendidikan karakter nasional. Mengasah rasa ingin tahu, melatih kesabaran, dan memperkuat imunitas terhadap informasi yang tidak konsisten. Bangsa ini sedang diuji, bukan cuma dengan inflasi dan polusi, tapi juga dengan teka-teki administratif tingkat tinggi. Kalau kita berhasil lewat ujian ini, rasanya rakyat Indonesia pantas dapat gelar doktor kehormatan dari Universitas Kesabaran Nasional. Tentu aja kita tidak sedang bilang semua pejabat buruk, atau semua sistem busuk? Tidak. Banyak juga birokrat baik, dosen jujur, dan akademisi yang bersuara. Tapi suara-suara itu sering kalah keras dengan speaker besar milik mereka yang pengen semua tetap diam. Nah, ini yang bikin kita harus terus bicara.
Karena diam itu emas katanya. Tapi kalau semua orang diam, nanti yang bersuara cuma mereka yang bawa mikrofon dan niatnya bukan melayani, tapi mengatur narasi. Dan terakhir bang, jangan sampai kita jadi bangsa yang alergi terhadap pertanyaan. Kalau rakyat dilarang bertanya, dilarang curiga, dan dilarang mengecek, ya sama aja kayak nyetir mobil, tapi semua kaca ditutup koran. Aman? Enggak. Malah bisa nabrak. Kita ini sedang menyetir bangsa, bukan main tebak-tebakan. Jadi mari kita buka jendela, nyalain lampu, dan pastikan semua yang kita jalani punya dasar, punya bukti, dan punya arah yang jelas. Karena negara bukan panggung sulap, dan rakyat bukan penonton yang dibayar tepuk tangan. Nah, begitu dulu obrolan kita kali ini. Rakyatku yang budiman tapi udah mulai curiga diam-diam. Ingat, kita bukan mau ngajak marah, tapi ngajak melek. Negara ini milik kita semua, jadi jangan sampai yang pegang kemudi malah lupa jalan. Apalagi kalau nyetirnya sambil nutupin spion pakai kertas ijazah yang misterius. Kalau kalian punya unek-unek, keresahan, atau hal-hal ganjil yang perlu dikritisi, jangan ragu, kirim aja ke Bang Pahan. Kita bahas sama-sama, kita luruskan pelan-pelan, tanpa marah-marah, tapi tetap kena. Karena di sini, kritik itu bukan benci, tapi bentuk cinta dari rakyat yang sayang sama negeri. Sampai ketemu di episode berikutnya. Tetap waras, tetap kritis, dan jangan lupa, negara bukan milik mereka yang duduk, tapi milik kita yang enggak pernah diam. Wassalam dari Bang Pahan.